Ya, musim hujan mulai datang. Intensitas hujan yang tinggi mulai membuat sejumlah wilayah di tanah air terendam banjir. Di Sukabumi, Jawa Barat, banjir membuat 5 desa di 1 kecamatan terendam banjir. 3 orang meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Meluapnya Kali Ciliwung akibat tingginya intensitas hujan di kawasan Bogor membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Banjir juga terjadi akibat hujan yang turun dengan intensitas cukup tinggi sejak Senin malam hingga Selasa dini hari. Banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Salah satunya pemukiman warga Kebonpala, Jakarta Timur. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1 meter. Air berangsur surut pada Selasa sore. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter, namun berangsur surut hingga 30 cm. Warga menyebutkan air mulai meninggi sejak Selasa dini hari dan berangsur surut pada siang hingga sore tadi. Banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm juga sempat melanda perumahan Greenfield, Jakarta Barat. Selain intensitas hujan, banjir juga disebabkan buruknya drainase serta meluapnya sungai yang tak jauh dari kawasan pemukiman warga. Mengantisipasi musim hujan, Pemprov DKI Jakarta mengaku sudah menyiapkan strategi jitu untuk menangani banjir. Ya, ada beberapa langkah yang diambil sesuai dengan hasil rapat yang dipimpin Pak Gubernur. Pak Gubernur minta beberapa langkah diambil, diantaranya kami terus melakukan pengurukan sungai-sungai, ada 13 sungai Jakarta, kemudian waduk-waduk situ yang ada di Jakarta, dengan mengerahkan kurang lebih ada 54 eskavator yang kami miliki di DKI Jakarta yang terus kami kerjakan sepanjang hari, tidak pernah berhenti. Kemudian yang kedua, kami melakukan terobosan-terobosan dengan membuat codetan-codetan yang bisa mengalihkan air agar tidak terjadi banjir. Kemudian juga di tahun anggaran ini kami akan mengadakan pompa, mobile pompa, untuk nanti bisa digunakan ketika ada banjir untuk mengalihkan genangan air atau banjir itu sendiri. Hujan deras yang mengguyur Sukabumi, Jawa Barat sejak Senin sore juga mengakibatkan 5 desa di Kecamatan Cicurug diterjang banjir bandang. Selain merusak rumah serta kendaraan warga yang ikut terbawa banjir, BPBD Kabupaten Sukabumi juga mencatat ada 3 orang warga yang dilaporkan hilang. Sedikitnya 971 jiwa terdampak banjir bandang dan harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sorean jam 5 kurang lebih air itu tiba-tiba datang gede dan ada kayu yang paling besar itu menghalangi aliran sungai ke jembatan, jadi airnya langsung ke rumah warga gitu. Ini dan korban ada 2 yang belum ditemukan sampai saat ini. Kalau yang 4 udah yang terbawa arus, alhamdulillah selamat. Selamat ya. Oh, sempat ada yang terbawa arus ya. Iya. Itu semua warga di sini yang terbawa arus. Iya, yang 4 orang itu memang warga sini. Rumahnya kebetulan yang ada di mobil ini 2 orang. Rumahnya ini yang si ibu sama cucunya yang orang atas. Dua korban terseret banjir bandang di Cicurug, Sukabumi akhirnya ditemukan tim SAR.
2 orang tewas ini ditemukan di tempat terpisah dengan jarak sekitar 2 hingga 3 km dari lokasi banjir. Kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Sekarwangi untuk dilakukan otopsi dan pemulasaran. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah pengungsi hingga kini berjumlah 78 jiwa. Seperti sekolah, puskes dan kantor desa ada 78 jiwa. 78 jiwa. Ini akan menjadikan suatu penanganan prioritas buat BPBD bagaimana pengelolaan pengungsi terutama dalam hal protokoler kesehatan. Para pengungsi berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak terkena banjir. Warga pun diimbau siaga dan tetap waspada jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.